paling bawah secara klasmen grup C nih. Tapi Ini dia, sudah ada Abu yang bertemu dengan satu player yaitu DG Esports, dimana langsung aja Kenzo langsung coba mendapatkan satu orang player DG Esports dengan VSS-nya, dimana kalau kita perhatikan Street dan kawan-kawan dari EVOS Esports langsung menataki habis para pemain dari DG Esports. Udah nggak bisa kemana-mana, terpojokan posisi DG Esports kali ini dengan Bareta di tangan dan yes, DG Esports kurang. Dan juga di atas sudah ada teman-teman dari tim Aura Esports yang memang terlihat satu, dimana Riza juga udah langsung jump shot, terkena dan begitu saja, dan Fir cukup sulit posisinya, setitik lagi darahnya, Riza tak terolong lagi, Fir masih dengan sisa darahnya, masih kesempat Lord melakukan reviving karena kalau gue lihat posisinya cukup sulit sekarang, masih ada Hertz yang akhirnya ter-revive tapi posisinya juga akhirnya nggak bisa ketolong lagi. Amek berhasil dapetin Fir, didatengin sama teman-teman dari Aura tapi Red Bull harus puas di posisi ke-8 dan Kids juga berhasil mendapatkan satu, masih Amek udah jatuh ke knockdown, Hertz masih tempat tolong, enggak, karena masih ada Lord di atas dengan double barrelnya, Pio masih dengan M1014 loncat dan ternyata Aura Esports bakal jatuh oleh teman-teman dari Island of Gods. ya sini menarik banget ya. Teman-teman dari DG Eternal, ada juga Raven berhasil dapetin Garin dengan pelontaran, lempar aja grenade langsung dari Zixia sambil menggunakan medical kitnya. Semakin sempit juga zona, terlihat Rastis juga cukup di pojokan tapi Fori sepertinya bersama teman-teman DG Eternal sudah mulai ada di dalam satu garasi, di mana udah Rekika melihat satu Lau dengan pelontaran lagi-lagi memakan korban di sini. Lau sangat berbahaya. Oke, dibuka glual dulu tapi di saat yang sama bakal ada balas diras dar der untuk Bigetron Beat yang harus puas di posisi ke-6, di mana sudah langsung coba diteruskan fight-nya. Lau juga harus membuka glual cukup banyak tapi pada akhirnya tumbang juga oleh keganasan dari teman-teman Lovre Esports di sini. Lovre King berhasil mempanen poin kill sampai dengan 7 poin kill saat ini sampai masuk top 3. Yes, terlihat bapak kita di sini yang berusaha untuk mencari posisi karena di arah depan udah head on lagi terhadap serigala putih. Oke, Island of God ada juga serigala putih bersama dengan Lovre King yang masih coba digulung medical kita dulu sini. Black nggak bisa berbuat banyak, Bang maju ke depan juga. Oh my god, sudah kena knockdown satu orang dan Kid masih berusaha bertahan diri bersama dengan Lord, tapi kali ini punya advantage untuk teman-teman dari Lovre Esports. Lovre King bakalan berjuang sekuat tenaga, di mana Kid juga udah jatuh ke knockdown, nggak bisa berbuat banyak juga. Fadernya bakal nabrak dengan kaleng sampai Aero Pro Team harus puas posisi ketiga dan Island of God juga harus puas posisi kedua. So this is it, this is Buya untuk Lovre Kings, luar biasa. Yes, congratulations. Bertemu dengan Island of God, udah bakal langsung coba jump shoot, ada Rusty Z di sana, clutch dan akhirnya terkena down. Ada Black Cloud juga yang bakal langsung coba back covering fire di sana. Masih ada satu pop shot glual juga yang bakal dipasang, di mana Ares di sana sudah bakal langsung coba gempulin terus, di mana Ais dari depan udah langsung coba jump shoot berdua dengan Bion. Bion pun masih sukses buat pasang dualnya ke depan. Ada Lord depan, oh dengan double barrelnya berhasil mendapatkan korbannya dan udah langsung terus berduel. Ada Zixia menjadi lawanan terakhir, satu lagi ada kesan terjadi dan akhirnya Onyx Ares harus tereliminasi di posisi ke-10. Wah, ini benar-benar rotasi yang benar luar biasa banget, baik itu dari air Di mana Deadly ternyata sudah langsung nerima peluru dari Boss Nightmare, di mana I'm God nggak bakal kasih lepas, dari kirinya pun juga Piu bakal berduel dengan seorang Haide. Haide pun udah menerima damage cukup banyak dengan shotgun double barrelnya. Deadly pun bakal coba covering fire dulu. 3 pemain dari Boss Nightmare masih di belakang, Haide pun sendirian di depan, di mana ada satu granat yang masuk tapi nggak mengenai seorang Piu. Bakal langsung coba di pop shot dulu glualnya ke arah kiri. Oke, dari Piu ternyata terkena down oleh Riza dengan MP40-nya, berhasil langsung dipulangkan ke lobby. Amek pun udah bakal langsung duet head to head di sini. Kita di sini I'm God dengan satu mekaniknya bakal langsung coba jump shoot dari belakang. Oke, di sini Guns sudah bakal langsung dikeker dan akhirnya Aura Esports. Ada orang, tapi kita pindah kali ini ke antara BTR yang mana dua pemainnya udah langsung berhasil untuk dikenapkan. Yes, maybe. Oh my Boss god. Knight, dia kena backstep. Oke. Para pemain Red Bull Rebellion kali ini bakalan menggunakan vehicle dan seperti bakal langsung maju Deket banget. ke arah Evo Street. Yes. Kali ini Street udah langsung buka 2 glual. Dia bakalan ngelawan 2 pemain dari Red Bull Rebellion sekaligus. Masih belum ada racing tapi Street udah langsung Mr. open Home. double barrel kali. Mr. Home-nya berhasil untuk di knockdown. Yes, benar-benar dari Mr. 05 bakal dituju, tapi Calvin udah terkena down. Zaid pun menyusul. Mr. Home pun juga terkena di luar zona. Misalkan seorang Zico. Zico pun masih coba struggle, masih coba gulung-gulung medkit terlebih dahulu.
dan masih mendapatkan Buya. Tapi kita di sini dari 3 pemain Aero Wolf gua rasa cukup kuat untuk bisa mempertahankan posisinya, mendapatkan Buya untuk match pada match kedua kita di Purgatory. Ya, yang mana kali ini Alek langsung terkena oleh Gary, mendapatkan kill point yang dimiliki oleh dari tim Bigatron. Yes. Dan ini harusnya bakal lebih kayak adu-aduan medkitnya aja. Yang mana sisi zonanya ternyata berpihak sama dari tim Bigatron Beat. Yes. Benar aja, satu pemain Aero Wolf udah berhasil di knockdown. Jangan sampai kira-kira cukup medkitnya dan sayang sekali. Dibuyahkan langsung ronde kedua oleh tim Bigatron Beat. Congratulations pasti ya buat Bigatron Beat ya. Yes. Yang mana Red Bull Rebellion sendiri memang sangat butuh poin, tapi ada yang berdarah. Kalau kita perhatikan sudah ada Pac-Man bertemu dengan para pemain dari DG Sport. Pac-Man berhasil natakin habis para pemain dari DG Sport. Coba turun dulu, terseok-seok, menyisakan Jafra aja. DG Sport, like seriously, ini baru 40 detik dari turunnya pesawat. Apakah ini akan menjadi hari akhir DG Sport di ronde ketiga kali ini? Yes. Karena kalau gue lihat, Jafra ternyata masih cukup cemerlang, berhasil menjual ke satu Chanzu yang sudah cukup open field. Langsung dapat dihabisin harusnya, tapi nggak bakal dibiarin oleh teman-teman dari RRQ. Yang mana kalau kita perhatikan Chanzu harus sedikit lagi tolong, tidak. Ternyata Legalat pun menjadi korban selanjutnya. Chanzu tidak tertolong, Legalat juga udah harus jatuh. I'm God selain berhasil dapetin view. Oh my God, Aura, apakah Aura di sini akan tusun juga lagi? Waduh, luar Waduh. biasa banget. Pertempuran terjadi di mana-mana. Ini dia. Ini dia. Ada Aura Esport yang mana Deadly berhasil mendapatkan satu knockdown-nya di sana. Oke, bakal coba nolong seorang Feudal yang sempat terkena dan oke, dari samping ada Amek juga dengan XM8-nya. Berhasil natakin balik strafing yang sangat baik dari Amek dengan XM8. Apakah ini malah akan menjadi mimpi buruk untuk Nightmare sesuai nama timnya? I'm Gote sendiri sih udah langsung cabut sih. Oh my Karena God. emang bener-bener pastinya udah bakalan jauh lebih sulit. Mengingat juga tadi HP-nya juga udah lumayan sekarat. Tapi ada dari RRQ dan DG Esport-nya. Aduh. Dipulangkan. 2 menit pertama baru turun pesawat, lu harus kembali ke lobby Lu room. nonton gak sih yang match sebelah sih? Iya. Itu bener-bener keras banget sih. Waduh. Late game-nya aja bisa sampai 40-an. Dan ini dia bener-bener kayak karakteristik gameplay yang dimiliki dari grup B dan juga grup C. Yoi. Pecah habis ya, beda cerita sama grup A yang mana kemarin sampai zona mau keempat aja itu masih 12 tim. Masih 12 tim, terus itu bener-bener masuk ke zona keempat, 47 live. Betul. Satu orang doang Aduh, yang dipulangkan ke lobby. Bete banget gue kemarin nontonnya. Tapi Kalau jadi caster. karena penumpukan di akhir tuh tidak ada nafas untuk caster gitu. Nah, Yes. ini dia langsung aja masih dengan I'm God, di mana I'm God walaupun sudah kehilangan kawannya di comment post, sepertinya dia tidak mau meninggalkan kawannya mungkin di sini ya. Ingin membuat sejarah baru mungkin 1 lawan 4 di sini. I'm God dengan SKS-nya mulai bersiap dengan shotgun tangannya. Shotgun pistol, apa yang akan terjadi? Bakal di force rush begitu saja. 2 orang sekaligus di mana I'm God bakal loncat ternyata. dong. Nice move dari I'm God, berhasil menggocek teman-teman dari Aura, di mana berhasil selama beberapa detik tapi pada akhirnya harus tumbang. Mr. Home juga udah ngamanin next circle berikutnya, bahkan lebih gampang lagi pastinya. Tapi kali ini kita nggak akan tahu karena zonanya juga udah mulai jalan. Bahkan Lord kali ini udah bakal langsung masuk ke next circle berikutnya. Oke, bakal coba di firing begitu saja dari arah kejauhan. Lord bersama dengan Red Bull Rebellion, Kelvin dan juga Mr. Home yang tersisa mencoba menyelamatkan dirinya. Sudah firing cukup sulit dari arah Lord. Kenzo berhasil dapat 1 Lord. Bakal coba di firing. Ada 1 lagi. Masih mencoba menjual beli serangan ke arah Red Bull Rebellion. Masih firing terus, maju ke depan. Lagi-lagi berhasil selamat Henze, tapi di belakang udah ada teman-teman dari EVOS Esport bersiap mengaum di game kalah hari. Dimana kita tahu seperti biasa kalah hari cenderung milik EVOS. Terlihat 4 orang lengkap dari EVOS. Bakal coba melakukan gunshot. Pinter banget. Maju ke depan. Dimana Henze harus tumbang. Coba loncat. Mr. Home berhasil dapat 1. Kenzo cukup sekarat sedikit lagi. Coba diloncatin. Mr. Home. Will Mr. Home melakukan clutch play. Langsung loncat-loncat. Refleks luar bagus banget nih. Tapi masih dengan cukup percaya dirinya. Dan ternyata itu dia. Ada 1 tapping yang dilakukan di mana Abu masih coba duduk di singgah sana di arah observatory, di mana Street sudah bakal menerima damage, di mana Pac-Man pun juga udah harus tumbang.
menyisakan 3 pemain tersisa dari RRQ Hades. Legalot pun udah menerima peluru panas dari EVOS Esports dan Chanzu di belakangnya. Oke, di sini belum ketahuan dan ternyata justru masih bisa untuk menyelamatkan posisinya. Belum berhenti sampai situ karena kalau kita lihat Street berhasil mendapatkan poin eliminasi yang bisa gue bilang free banget, nggak bisa dijemput juga. Di sisi lain tadi gue lihat ada notification juga dari Onyx ya. Yap. Di satu tempat yang berbeda juga. Oke, Onyx Lau sekali lagi berhasil mendapatkan knock terhadap DG. Wow, ini yang menarik adalah DG sebenarnya lagi ada di posisi bottom. Dan lagi-lagi harus cukup struggling juga di awal. Dan itu dia, DG Eternal harus gugur di posisi ke-12 ya. Wow, dan kita bakal... Oke, di sisi lain pun ternyata Onyx Ares dihabisi lagi oleh Lowbreaking di area mil. Cukup cepat banget processing dari kedua tim. 3 tim yang ada di mil ya. Ini emang biasanya tim yang posisinya lagi ada di third party jauh lebih diuntungkan ya di sini. Padahal sebenarnya tadi Onyx udah kayak berhasil dengan puas mendapatkan 1 tim wipe, tapi ternyata nggak berhenti sampai situ. Kita walaupun nggak melihat ya POV-nya gimana fight itu terjadi. Dan yes, ini harusnya menjadi satu batu tahapan lagi untuk Louvre masih bisa secure poin menuju 1 sampai dengan 2 placement group ya. Yap, benar banget. Dan kita beralih lagi ke arah observatory di mana EVOS Esports dan juga RRQ masih belum selesai untuk fight-nya. Karena kita lihat di sini dari EVOS dan juga RRQ sama-sama trading pemain. Yang dimana dari Sam13 harus pulang ke lobby dan juga RRQ RRQ Connor. Pac-Man. Ini menarik nih, padahal Sam13 baru aja main ya. Tapi kayak langsung dipulangkan begitu aja. Critical damage dari seorang Abu dengan MP40-nya berhasil langsung menumbangkan tim dari satu pemain dari RRQ Hades. Dan langsung saja diamankan lagi. Dia Legalot dari atas lantai 2. Udah berdua dengan Kenzo. 2 pemain dari EVOS bakal tumbang oleh sang kapten terkuat di bumi. Masih ada Inhaler, bakal coba terus ditembaki saja gluonnya. Dan ternyata Abu masih bisa untuk di-revive. Dan kita lihat di sini dari Kenzo udah bakal langsung diamani lagi. 1 pemain terakhir lah untuk ditukar kembali. 2 versus 2 untuk RRQ dan juga EVOS Esports. Wow, mechanical individual skill yang bagus sekali sebenarnya dari posisi Legalot. Tadi dia berhasil knock-knockin 1 orang juga. Dan tadi Kenzo berusaha untuk nge-flank dan head on 1v1 terhadap Legalot. Tapi yang menarik adalah justru dia ke-knock juga. Dan akhirnya menjadi double knock didapatkan oleh seorang Legalot sendirian. Ini benar-benar pembuktian dari skill individual juga tentunya. Dan gue lihat di sini ada skill setnya yang dimiliki RRQ Legalot. Dia nggak pakai Kelly. Tapi kita beralih lagi di mana O'Connor sudah mendapatkan seorang Abu, menyisakan seorang Street yang masih coba struggling untuk mencari satu angle untuk melakukan satu takedown juga pada tim RRQ. Di mana O'Connor langsung dipulangkan saja seorang Abu. Dan di sini udah ada duel head to head dan ternyata Legatron Beat. Iya, karena posisinya sebenarnya tadi Hades juga agak susah karena dibantu firing oleh teman-teman Aura dari belakang. Makanya 3 orang dari Hades di sini harus tumbang lebih awal dari sisi lain. Yaitu dia head on-nya yang udah berusaha untuk di-play oleh seorang Legalot, tapi nggak bisa, harus gugur di posisi ke-6. Yes, datang lagi tim Aura Esports yang nggak bakal tinggal diam di sana. Bakal coba untuk kumpulin poin dengan 5 tim tersisa dengan 17 pemain yang masih hidup. Di mana Anca bakal bergerak ke arah kanan tapi zonanya udah ngegigit. Dan Jafra di sisi lain dengan baretanya udah berhasil memakan korban. Dan di sini Aura Esports berhasil mendapatkan 1 posisi, 1 rumah kayu yang masuk zona. Dan kita di sini dari Red Bull Rebellion bakal struggling masuk zona selanjutnya dan Zico terkenok oleh Playzone. Ada 1 peluru pelontar dari Maybe tapi ternyata masih belum kuat untuk numbangin 2 pemain tersisa dari DG Esports. Ada Azriel nggak sadar di belakangnya ternyata. Oke, di sini Anca sudah terkena down. Dan ternyata Bigetron Beat harus ter-wipe out di posisi ke-5. Nggak selesai sampai situ karena di sini DG Esports datang lagi tamu yang tadi undang. Ada Aura Esports di sana. Oke, di sini Jafra bakal coba pegang double barrelnya, muter-muter terus. Ada Halcyon datang untuk coba nunggu momentum yang ada. Dimana dari sini Halcyon udah bakal langsung coba secure posisi di area sisi kanannya. Sudah kelihatan ada Piu di sana, ada granat yang masuk tapi ternyata masih belum bisa knockdown 1 pemain dari Aura. Tapi di sini Halcyon bakal head to head dengan seorang Deadly dengan MP40-nya. Critical damage. Halcyon bakal langsung coba pulangin Deadly ke arah lobby, pulang aja ke rumah. Dan di sini kita lihat Bang udah langsung jumpsuit. Ada 1 bombshot keluar yang cukup baik tapi kejepit nampaknya Mora. Oke, dan bakal langsung coba duel lagi dengan pemain tersisa. Dan ternyata DG Esports harus wipe out di posisi kedua. Dan Aero Wolf Team berhasil dapat kali dulu di mana
Sam13 langsung numbangin kapten terkuat di bumi. Waduh, Kapten dunia dan akhirat ternyata Iya, bisa berhasil menumbangkan kapten terkuat di bumi, bro. Iya. Ini lawannya bumi akhirat ya. Bumi dan Sekalian akhirat. ya. Jadi kapten tukar kapten. Fair enough menurut gue. Tapi sekarang boleh gue bilang posisinya udah gak cukup menguntungkan karena udah dikepung low corner di dalam satu pos merah oleh Sam13. Itu dia. Ini yang saya tunggu-tunggu. Emotnya, Ini dia. Joget-joget harus kayak gitu. Yoi, gelombang. Ini dia. Itu namanya senam kesehatan jasmani, ya kan? Oke, dibalas lagi. Bakal coba diajar, udah coba dihabisin, abunya jatuh, bakalan di follow up. Dan gimana? Sayang sekali harus menjadi bulan-bulanan dan dijogetin ala-alok oleh Kenzo di sini, sang taunting boy kita. Ayo, Mas. Tapi masih ada tim nomor 2 yang dimana dan dia. ternyata ada Island of God yang sukses masuk lagi ke Trabas. besar, tapi Trabas saja udah langsung disambut oleh Rastizer. Oh, dan ternyata Bion masih bisa satu on point dengan MP40-nya. Dan ternyata dari jauh Riza sukses lagi mendapatkan beberapa poin kill ke arah tim Onyx Ares, dan sini Bion sudah bakal langsung coba mengurung diri, menggulung-gulung medkit, nggak mau kasih poin kill untuk Onyx Ares. Oke. Dan zona pun udah berjalan dan ini emang kesempatan yang paling bijak untuk Onyx Ares untuk selamat dari gempuran teman-teman Boss Nightmare. Dimana kalau kita perhatikan ternyata Street berhasil dapetin Black dan Bion akhirnya lepas dari genggaman Onyx Ares. Tapi nggak sampai situ aja karena sudah ada Island of God yang akhirnya harus terpantau oleh Halcyon. Udah ada Street yang kehilangan abu. Street menyisakan Sam13 juga di bawah dari teman-teman dari Wolf. Bakal coba diambil begitu aja. Ini dia tim yang levelnya sama-sama internasional. Halcyon bakalan masuk ke depan dimana sudah ada Bareta. masih Bareta di tangannya. Sam13 Oh, kelihatan terponis di balik luar. Sam13 juga dilumatkan oleh teman-teman dari Wolf Pro Team. 3 tim tersisa dengan 9 pemain yang masih hidup, di mana Riza dan kawan-kawan Boss Nightmare masih dapat satu advantage, tapi ternyata Riza harus terkena knockdown, masih terhalang juga, masih terblok juga aim yang dimiliki oleh Wolf ke arah tim Boss Nightmare karena masih ada patahan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan revive kepada 2 pemain Boss Nightmare yang tertumbangkan di sana. Iya. Ada yang mendidih tapi bukan air panas, tapi ini adalah semangat dari Wolf Pro Team yang ingin mendapatkan poin sebanyak-banyaknya, Ivo. Yes, bener banget. Wolf akan kebuya 3 kalinya di malam hari ini di matchday terakhir. Di map yang Di berbeda-beda. map berbeda-beda, dan kita lihat sini Fir udah bakal langsung coba terus hujani peluru dengan M14-nya, nggak kasih ampun. Udah satu bombset gua dipasang, bakal langsung berpindah ke arah kompon lainnya, tapi Fir udah nggak punya resource lagi, dan akhirnya terkena down. 2 pemain Boss Nightmare harus di-steal oleh Oriel Wolf sendiri. Tersisa 3-4 pemain dengan duel yang terjadi. Ini dia menyisakan saja, Aiska pun udah jatuh, Zixia juga udah jatuh, dan yes, sayonara untuk Zixia karena dia labu ya. Literally Untuk dia ternyata Fader bakalan berhasil untuk di revive kali ini. Oke, masih ditahan dulu kali ini Fader, bakalan coba untuk medkitan dulu dan Gits bakalan coba untuk majuin ke arah Ice, dan ini dia Ice ternyata berhasil untuk di knockdown oleh Gits dan langsung dipulangkan ke lobby. Yes, akhirnya menjadi tambahan lagi tentunya untuk Low Freaking. Tapi di sisi lain, Venom justru harus ditumbangkan begitu aja. Tersisa 2 orang Lau yang gue rasa nggak bakal dilepas oleh teman-teman dari Low Freaking. Itu dia strifnya ke arah atas, tapi masih berusaha untuk dicari lagi. Fader dibayarkan begitu aja. Gits yang berusaha untuk menjemput dari sisi kiri yang sebenarnya Lau juga udah cukup low. Itu dia Onyx Ares harus gugur sebagai tim pertama di posisi ke-12. Wah, itu bener-bener tadi luar biasa banget, tapi sepertinya kita bakal langsung pindah lagi ke tim fight antara dari Boss Nightmare dan juga DG Eternal yang mana Raven kali ini udah bakal langsung standby pakai MP40-nya. Ternyata ada Boss ID yang udah langsung berhasil di knockdown kali ini. Rahmat DJ dengan epic yang bener-bener low banget, dan ternyata udah langsung dipulangkan. Ini bener-bener cepet, 2 tim sekaligus. Ya, dimana tadi kalau kita lihat juga di sisi lain ada peperangan RRQ melawan dengan Bigetron. Nah, ini kita masih kilas bersamaan dengan DG Eternal yang tadi baru aja pecah terhadap Boss ya. Terhadap Boss. Jadi sebenarnya tadi Boss itu turun di posisi common post. Di sisi lain ada di Stone Ridge, itu ada teman-teman dari DG Eternal. Ketika mereka berusaha untuk memasuki rotasi kedua di arah Santa Catarina. Tadi sebenarnya di Santa Catarina itu ada Ioji yang udah turun di situ. Tapi mungkin ketika mereka berdua, 2 squad tersebut udah rotasi kedua, Ioji udah mulai jalan lagi. Dan yang menariknya yang pecah justru teman-teman dari Boss dan juga DG. Betul. Sebagai salah satu target terhadap teman-teman EVOS Esports. Di sisi lain ternyata Abu udah sempat ke pick up tanpa kita lihat ya kayak gimana skenario-nya.
Yang mana kali ini kalau misalnya kita lihat para pemain dari Island of God bakalan coba untuk masuk ke dalam zona, tapi Lord di sini udah langsung berhasil untuk di knockdown, dan bahkan Kenzo kali ini bakalan coba untuk ngancurin Glue Wall. Tapi ternyata para player dari Island of God Beyond udah mulai selamat di pos depan kali ini. Di sisi lain, IOG ini dipulangkan di peringkat ke-6 kali ini. Yes, tadi juga Sam berhasil mendapatkan satu lagi. Anca berhasil mendapatkan dua begitu aja. Dan DG Eternal juga harus gugur di posisi kelima. Masih bersama dengan Anca yang kali ini tadi beberapa kali berhasil mendapatkan satu momentum gol. Dan juga Street berhasil mendapatkan satu member dari Aero Wolf di season 1. Dan satu Aero Wolf harus di shutdown di posisi keempat. Masih bersama dengan Bigetron versus Evo. Dan ada satu Mr. Wolf. Waduh, ini poce nih. Ini peperangan antara Bigetron dan juga Red Bull Rebellion, yang mana gue yakin banget kali ini EVOS bakalan ngacak-ngacak peperangan di potnya sendiri. Kira-kira siapa yang berhasil untuk mendapatkan buya dan mendapatkan poin yang lebih banyak? Apakah itu dari Bigetron? Atau bahkan itu dari Red Bull Rebellion? Dan bahkan kali Sam 13 udah langsung berhasil untuk di knockdown. Anca gak akan sadar ada satu orang di dalam pos, yang mana itu ternyata adalah permain dari Red Bull Rebellion. Ya, serta dua orang tentunya dari Bigetron. Brit dari sini kalau kita lihat EVOS yang harus kemakan sama zona. Bigetron, ini dia what a play Buya untuk Bigetron beat in the last match untuk perebutan gold. Inilah champion dan runner up Free Fire Master League Season 2 dan menuju sebagai grand finalist di Free Fire Indonesia Master